Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat JCC. Kita percaya bahwa di tempat ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan di hari Minggu, hari di mana Tuhan memberkati bagi setiap kita masing-masing. Mari kita akan siapkan hati untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu dan Engkau yang memberkati dalam ibadah pada hari Minggu pagi hari ini, dan Engkau yang mengambil alih sepenuhnya, dan kami siap memuji, menyembah kepada-Mu, bahkan menerima hal yang baru yang daripada Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami semuanya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi, seperti rusa yang merindukan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari kita sekali lagi, seperti rusa yang merindukan akan Kau, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu.
berarti, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kekuatan perlindungan bagi setiap kami. Segalanya bagi kami, seperti masa yang perlindungan, demikianlah jiwa kami perlindungan. Haleluya. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Tidak ada pribadi yang lain selain Engkau. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya perlindungan, kekuatan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan yang memulihkan, yang menyelamatkan bagi setiap kami, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan yang kudus, yang berkenan bahkan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat anugerah-Mu Tuhan.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku, lah harapan hidupku, hidupku dalam-Mu. Mari katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari kita bersama-sama dengan apa kan ku balas. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas, dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya.
Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita pagi hari ini. Berikan sorak-sorai buat Allah yang setia sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang layak untuk hormat, kuasa dan kemuliaan sama selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Bapak Ibu. Saya undangin sama-sama, wiri-wiri sama-sama. Haleluya. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bahu rapat di kepala yang kesampingnya jubahnya seperti oknum yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan itu selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bahu rapat di kepala yang kesatunya jubahnya seperti oknum yang dari Emang mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan itu selamanya. Oh, betapa indah bahu rapat di kepala yang kesampingnya jubahnya seperti oknum yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan itu selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selalu kembali Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna yang menyelamatkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, katakan dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih setia-Nya, besar kasih Allah
Mari sambil angkat tanganmu kita bersama-sama katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Kasih setia Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Mari sambil angkat tangan kita bersama-sama, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah. Berikan pengakuan kepada Tuhan bahwa kasih-Nya begitu besar. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Ya rala masih di bidala maralama. Kami bersyukur kami punya Allah yang kasih-Nya tidak pernah terbatas. Kami bersyukur kami punya Allah yang kasih-Nya luar biasa besar. Tuhan terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kebenaran yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Membentuk kehidupan kami. Dan biar kami melangkah sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau juga Roh Kudus mengajar kepada setiap umat-Mu. Berikan kepada umat-Mu pengertian, berikan kepada umat-Mu hikmat, berikan kepada umat-Mu kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman, maka kami yakin percaya umat-Mu mengalami damai sejahtera, umat-Mu mengalami sukacita, umat-Mu dipulihkan dan umat-Mu ditolong oleh Allah di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percayakan semua di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Kristus, mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya berikan kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua sudah diberkati melalui setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca dari kitab Kejadian 1 berkaitan dengan peristiwa Tuhan Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya. Termasuk di dalamnya Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan kita melihat di ayat yang ke-28, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Dikatakan di sana Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman agar Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi seluruh bumi. Ini adalah pembentukan keluarga yang pertama kali di muka bumi ini. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Allah membentuk keluarga. Allah membentuk keluarga. Dan yang kedua, Allah memberkati keluarga. Jadi kita melihat bahwa kalau saat ini sebagian besar orang-orang di muka bumi ini berkeluarga, itu bukan tidak ada alasan Bapak Ibu ya. Tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi kita melihat dalam kitab Kejadian ini bahwa Tuhanlah yang pertama kali membentuk keluarga di muka bumi ini. Tuhan yang menghendaki adanya keluarga. Dan Tuhan juga memberkati keluarga yang pertama dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga dari Bapak Adam dan Hawa dan Ibu Hawa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan atau membentuk keluarga di muka bumi ini? Mengapa Tuhan pada saat sudah menciptakan Adam, biarkan Adam hidup sendiri, Hawa juga boleh hidup sendiri, tetapi mengapa Tuhan membentuk keluarga? Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam seluruh Alkitab, di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang ada, bahwa Tuhan memakai banyak keluarga-keluarga untuk menggenapi rencana Tuhan atas dunia ini. Tuhan membentuk keluarga-keluarga untuk menggenapi rencananya atas dunia ini. Amin Bapak Ibu, termasuk keluarga-keluarga kita. Keluarga-keluarga yang sudah terbentuk di tengah-tengah kita. Tuhan mau pakai untuk menggenapi rencana Tuhan atas dunia ini. Bapak Ibu, siap keluarganya dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan? Tetapi kita melihat bahwa banyak juga di dalam Alkitab digambarkan tentang keluarga-keluarga yang gagal. Keluarga-keluarga yang tidak berhasil di dalam
menjalankan rencana-rencana dan menggenapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita melihat satu contoh keluarga yang berhasil menjalankan rencana Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan. Pertama kita melihat adalah keluarga Nuh. Ya, Bapak Ibu, keluarga Nuh. Bagaimana Tuhan memakai keluarga Nuh ini ketika Tuhan melihat bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi pada saat itu semua sudah berdosa dan tidak ada lagi yang berkenan di hadapan Tuhan kecuali keluarga Nuh. Maka Tuhan memakai keluarga Nuh ini untuk menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Sehingga rencana Tuhan atas dunia ini tetap bisa dijalankan karena tidak seluruh manusia saat itu dihukum dengan air bah. Tetapi ada satu keluarga yang diselamatkan karena ketaatan mereka, karena kesalehan hidup mereka, karena mereka hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya Nuh, tetapi istrinya, anak-anaknya, bahkan menantu-menantunya. Mereka semua hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat yang tidak ada yang taat pada Tuhan. Mereka mempertahankan keluarga mereka adalah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan memakai keluarga Nuh. Yang kedua kita melihat adalah keluarga Yusuf. Keluarga Yusuf. Luar biasa Tuhan memakai Yusuf dari dia masih kecil sampai dia pemuda, sampai dia berkeluarga di Mesir, dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap hidup di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dan saya percaya seorang Yusuf yang begitu luar biasa mempertahankan kesalehannya, kesuciannya di hadapan Tuhan, pasti Yusuf juga membentuk keluarganya menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Pasti Yusuf juga mendidik anak-anaknya dan membawa istrinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita melihat bagaimana Tuhan membawa hidup Yusuf itu benar-benar tergenapi apa yang firman Tuhan katakan bahwa dia terus naik, terus naik, terus naik. Hidup Yusuf, ya, dari seorang adik kecil di tengah-tengah keluarga yang mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya yang iri hati, dia lanjut menjadi seorang budak belian dan terus dia harus menjadi seorang narapidana ya, di penjara karena bukan kesalahannya. Tetapi dia terus setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Nah, dari mana Bapak Ibu? Kalau kita pikir dari mana Yusuf ini bisa memiliki iman yang begitu kuat sedangkan dia jauh dari keluarganya. Dia jauh dari negerinya, dia ada di negeri orang. Dia hidup susah dan menderita. Tapi kita melihat Yusuf ini luar biasa imannya. Tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Dari mana Yusuf bisa begitu kuat imannya Bapak Ibu? Pasti dari rumahnya, dari keluarganya. Walaupun digambarkan, dikatakan di Alkitab bahwa kakak-kakaknya itu yang begitu banyak jumlahnya adalah orang-orang yang penuh kejahatan. Tetapi kita melihat Yusuf punya kedekatan dengan ayahnya dan dia selalu menerima pengajaran-pengajaran dari ayahnya. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi Yusuf sehingga ketika dia berada di negeri orang, di tempat yang jauh dari keluarga, hidup di tengah-tengah banyak tantangan, Yusuf tetap bisa mempertahankan imannya kepada Tuhan, mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Luar biasa Yusuf. Dan itulah sebabnya Tuhan terus membawa Yusuf naik menjadi penguasa di Mesir. Bahkan lebih dari itu, maka rencana Tuhan itu boleh digenapi bagaimana melalui Yusuf orang-orang sebangsanya yang berada di tempat yang jauh dari dia, di tempat asalnya dia, yang sedang mengalami kelaparan,
itu bisa diselamatkan. Oleh karena Yusuf dipakai oleh Tuhan. Melalui kehidupan Yusuf, ada bangsa yang bisa diselamatkan. Ada keluarga besarnya yang bisa diselamatkan. Yusuf menjadi keluarga yang luar biasa. Memberikan juga pengampunan kepada kakak-kakaknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita juga pasti rindu setiap keluarga-keluarga kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Keluarga yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan agar keluarga-keluarga kita ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan dan terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Timotius 3 ayat yang keempat. 1 Timotius 3 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata di sana, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bapak Ibu, perikop ini memang berbicara tentang syarat-syarat seorang penilik jemaat, ya, seorang diaken dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita di sini juga adalah pelayan-pelayan Tuhan yang juga harus punya kriteria ini. Bagaimana seorang kepala keluarga itu harus disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Seringkali orang tua mungkin marah kepada anaknya ya. Kamu itu anak gak menghormati. Aku ini orang tuamu, aku ini bapakmu. Tolong ya hormati. Nah Bapak Ibu, kondisi seorang kepala keluarga bisa disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, seharusnya itu tanpa diminta. Tetapi kenapa kadang-kadang ada anak-anak yang tidak bisa menyegani atau menghormati akan orang tuanya? Nah ini harus introspeksi dari kedua belah pihak. Apakah memang orang tuanya yang belum bisa menjadi pribadi yang dihormati dan disegani, atau memang anak-anak yang tidak mau melakukan sikap yang baik, yang hormat dan segan kepada orang tua. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa seorang kepala keluarga itu harus disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bagi kita sebagai orang tua, kita harus menjadi pribadi yang bisa disegani dan dihormati oleh anak-anak di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu kita sebagai orang tua, kepala keluarga, sebagai seorang ayah, demikian juga ibu, harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Harus memiliki karakter pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga penghormatan itu akan muncul dengan sendirinya dari anak-anak di tengah-tengah keluarga kita. Kalau seorang kepala keluarga tidak mau beribadah, seorang kepala keluarga tidak pernah berdoa, seorang kepala keluarga tidak pernah mempunyai perilaku yang baik dan sopan, bagaimana anak-anak mau punya sikap yang hormat dan sopan pada orang tua? Karena itu mari kita bersama-sama, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak-anak, marilah kita bersama-sama melakukan ini. Terkhusus ayat ini berbicara kepada kita sebagai orang tua, pada kita sebagai kepala-kepala keluarga. Marilah kita menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Dengan selalu melakukan firman Tuhan, selalu hidup dalam ketaatan seperti keluarga Nuh. Saya percaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik karena mereka melihat teladan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama bagaimana supaya keluarga kita juga bisa dipakai Tuhan, bisa bertumbuh, bisa menggenapi setiap rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu, ayat ini adalah perkataan dari Paulus tentang Timotius, ya. Timotius yang begitu setia melayani Tuhan, Timotius yang begitu luar biasa di dalam imannya, di dalam pertumbuhannya, akan pengenalannya akan Tuhan. Nah, Paulus berkata, aku teringat akan imanmu, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dan di dalam ibumu. Artinya di sini Timotius itu bisa bertumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa karena dari keluarganya, diawali dari neneknya, kemudian juga dari ibunya. Jadi ada peran keluarga yang besar di sini terhadap Timotius, bagaimana neneknya dan juga ibunya itu mengajarkan firman, mengajarkan iman kepada Timotius. Sehingga Timotius bisa bertumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada peran keluarga yang besar, ya. Artinya di sini keluarga itu memberikan sesuatu yang berharga untuk Timotius. Neneknya dan ibunya memberikan sesuatu yang berharga kepada Timotius sehingga dia bisa menjadi pribadi yang juga luar biasa dalam mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah keluarga harus memberikan warisan kepada anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Keluarga harus memberikan warisan. Tapi jangan kita langsung berpikir, wah warisan apa? Sawah? Atau rumah? Atau uang? Atau benda-benda berharga? Firman Tuhan yang kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ini tadi, kita melihat ada warisan yang sangat berharga yang diberikan oleh keluarganya kepada Timotius, yaitu warisan rohani. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan warisan berupa harta, benda dan sebagainya tidak masalah, itu berkat Tuhan. Tidak dilarang untuk memberikan warisan kepada anak-anak ya berupa mau rumah, sawah atau benda-benda berharga dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupakan yang penting dan yang paling penting di dalam keluarga adalah kita memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita. Sehingga kita tidak hanya mempersiapkan masa depan mereka, mempersiapkan pendidikan mereka, mempersiapkan dana untuk mereka, tapi kita juga mempersiapkan hidup rohani mereka dari sejak mereka kecil. Kita tanamkan, kita berikan warisan rohani kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu, mari kita lakukan ini dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ajarkan firman Tuhan buat anak-anak kita. Berikan waktu buat anak-anak kita untuk berbicara dari hati ke hati dan berikan nilai-nilai iman itu, tanamkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Yang ketiga, kita akan melihat dalam Ulangan 11 ayat yang ke-18 dan 19. Bagaimana agar keluarga kita bisa bertumbuh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca dari Ulangan 11 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, setiap keluarga-keluarga harus mengajarkan kepada anak-anaknya dengan cara membicarakan setiap firman Tuhan.
pada saat duduk, pada saat perjalanan, pada saat berbaring, pada saat bangun. Bicarakan firman Tuhan dengan anak-anak. Tanamkan nilai-nilai iman kepada keluarga kita. Di dalam setiap kesempatan, dalam setiap perbincangan, mari kita tanamkan nilai-nilai iman itu pada anak-anak kita. Apa nilai-nilai iman yang harus ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu? Kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu berbicara tentang buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan menyebutkan di sana bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah 9 buah roh yang harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita melihat kasih yang pertama ya, kasih. Kita harus membuat kondisi di dalam keluarga kita itu penuh dengan kasih, Bapak Ibu ya. Kalau di tengah-tengah keluarga itu tidak ada kasih, yang ada adalah pertengkaran, yang ada adalah perselisihan, maka tidak bisa kita menanamkan nilai-nilai iman itu kepada anak-anak kita. Jadi orang tua yang mempelopori, menciptakan suasana yang penuh kasih. Kemudian yang kedua adalah suasana yang penuh sukacita. Kalau di tengah keluarga itu hanya murung ya, sedih, semua saling bengkerengan gitu bahasa Jawanya. Maka tidak ada buah roh yang berikutnya yaitu damai sejahtera. Bagaimana agar ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera? Di tengah-tengah keluarga harus kita tanamkan nilai-nilai kesabaran. Satu sama lain harus ada kesabaran. Saling menerima satu dengan yang lain ya. Yang sering nggak sabar ini siapa? Bapak Ibu atau anak-anak ya? Nah harus sama-sama ya sabar. Kita tanamkan nilai-nilai kesabaran di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu ya. Kemudian kemurahan ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Nah kita harus menanamkan nilai-nilai ini di tengah-tengah keluarga kita. Ini adalah nilai-nilai yang luar biasa. 9 buah roh ini kalau kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita luar biasa Bapak Ibu ya. Ada kasih di sana, ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun ada persoalan, tetapi ketika kita memiliki yang namanya pengendalian diri, kita pasti bisa menciptakan suasana yang tetap damai sejahtera. Jadi mari kita semua sebagai keluarga-keluarga yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menciptakan keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama. Jadi tidak hanya kalau pengkhotbahnya mengatakan kita harus sabar Bapak Ibu, lalu kita nuding, no kamu harus sabar. Jangan, tapi tunjuk diri kita sendiri ya. Yo aku harus sabar gitu ya. Kalau kita bilang, kita harus sukacita, jangan merengut terus, jangan kita tuding lagi. Ya suami nuding istrinya, oh itu lo kamu suka cemberut. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi mari kita bersama-sama. Anak-anak juga begitu. Ya, wah ini ada firman ini bahwa orang tua harus bersikap seperti ini, lalu mulai menuding ya. Nah inilah yang akhirnya nanti kita tidak bisa menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih dan sukacita, tetapi mari kita bersama-sama, kita bergandeng tangan, kita bersama-sama menciptakan keluarga yang penuh kasih, ya, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang terus bertumbuh di dalam iman. Maka saya percaya Bapak Ibu ketika di tengah-tengah keluarga dari anak-anak ini kecil kita sudah menanamkan warisan rohani dan nilai-nilai iman itu, maka ketika nanti mereka besar kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap
di dalam perkenanan kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita semuanya bisa damai sejahtera. Kemanapun anak kita, apapun tantangan mereka, mereka akan tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita, agar setiap keluarga-keluarga yang bisa bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, ini akan mengubah sekitar kita. Kita akan berdampak buat sekeliling kita. Mereka akan melihat Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga rencana Tuhan untuk dunia ini juga bisa tergenapi melalui keluarga-keluarga kecil kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah di tengah-tengah keluarga mari kita membangun nilai-nilai iman. Kita wariskan warisan-warisan rohani yang berharga buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Mari kita semua bergandeng tangan untuk bisa menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menaikkan suatu pujian, kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh bergandeng tangan bersama keluarga, boleh bergandeng tangan dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua. Mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan, agar keluarga kita terus boleh melayani dan memuliakan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Amin Yesus. dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, Bersama keluargaku melayani Tuhan, amin Yesus. bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Mengasihi-Mu Yesus. mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran akan firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman itu tidak akan sia-sia. Firman itu bertumbuh di dalam hati setiap kami, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan
nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keluarga-keluarga kami Tuhan. Biar itu berdampak di dalam kehidupan kami. Orang akan melihat nama Tuhan Yesus makin ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berkati Ibu Pendeta Hermita Tuhan, Kau memberkati kehidupannya, Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya Tuhan. Damai sukacita-Mu berlimpah Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, urapan-Mu terus mengalir di dalam kehidupan beliau Tuhan. Sehingga melalui pelayanan beliau akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk jemaat gereja GCC Tuhan. Kiranya Kau memberkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terutama dari virus pandemi COVID ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya urapan-Mu berkat mengalir melimpah bagi jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah sukacita terus terjadi dalam kehidupan jemaat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga berdoa bagi bangsa negara ini Tuhan, biarlah apa yang kami rindukan Tuhan, virus wabah pandemi COVID ini bisa segera berlalu dari negara kami Tuhan. Damai sukacita segera terjadi kembali berlimpah di dalam negara kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, juga semua jajaran pejabat-pejabat Tuhan. Beri kasih-Mu, beri hati-Mu Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mereka melakukan dengan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami menyelesaikannya, kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh gembala kami. Terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Sekali lagi Bapak Ibu katakan bersama-sama. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Kaulah segala, bagi keluarga kami Engkaulah segalanya. Bagi kami Engkaulah segalanya. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang di atas segala-galanya, atas keluarga rumah tangga kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rela-bara-bara-bara-bara sere-bera-bara-bara-bu. Haleluya, haleluya. Bagi kami, bagi keluarga kami, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Karena itu biarlah keluarga kami semua bersama-sama bersatu untuk melayani Engkau. Bersama-sama bersatu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah keluarga demi keluarga punya komitmen. Keluarga demi keluarga punya satu tekad untuk bersama-sama membawa seisi rumah untuk menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyembah Allah, menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati juga setiap umat-Mu yang hari ini bersama-sama beribadah. Sebentar kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati Engkau di dalam setiap usaha dan pekerjaan-Mu.
Diberkati engkau di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Diberkati engkau dengan keturunanmu, anak cucu menantumu. Diberkati engkau dengan segala pelayananmu. Diberkati engkau dengan segala studimu. Diberkati engkau dengan segala aktivitasmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun. Memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima damai sejahtera dari Tuhan. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Beri tepuk tangan buat Dia yang memberkati setiap kita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kita. Bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Sehingga kita akan menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun berada. Keluarga-keluarga akan menjadi terang dan menjadi berkat. Orang tua, anak-anak, cucu menantu semua akan menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.